Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini kita masih membacakan ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah. Lanjutan dari ta'lim yang lalu, yaitu tanda-tanda ulama akhirat. Tanda-tanda ulama akhirat yang ketiga, yaitu sibuk mencari ilmu yang bermanfaat untuk akhirat, menimbulkan gairah untuk berbuat kebaikan, menjauhi ilmu yang tidak bermanfaat untuk akhirat atau ada manfaatnya tetapi sedikit. Karena kebodohan mereka, pada hari ini orang-orang menganggap bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat mendatangkan keuntungan dunia. Padahal pandangan tersebut merupakan sebuah kejahilan. Karena orang seperti itu menganggap dirinya sebagai orang pandai, sehingga ia merasa tidak perlu belajar ilmu agama. Orang yang tidak berpendidikan, paling tidak ia menganggap dirinya orang bodoh, sehingga berusaha untuk belajar ilmu agama. Akan tetapi, orang jahil, tetapi merasa dirinya pandai, sesungguhnya ia berada dalam bahaya. Hatim Al-Asam rahmatullah alaih, seorang ulama besar dan murid kesayangan Syakik Balkhi rahmatullah alaih, pernah ditanya oleh gurunya, "Wahai Hatim, sudah berapa lama engkau tinggal bersamaku?" Ia menjawab, "Sudah 33 tahun." Gurunya bertanya, "Selama waktu 33 tahun itu, apa saja yang telah engkau pelajari dariku?" Hatim rahmatullah menjawab, "Saya telah belajar 8 masalah." Syakik Balkhi berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dalam waktu yang sangat lama itu engkau hanya belajar 8 masalah. Jika demikian, aku telah menyia-nyiakan umurku bersamamu. Hatim rahmatullah berkata, "Wahai guru, benar, 8 masalah saja yang telah saya pelajari. Saya tidak mungkin berbohong." Syakik rahmatullah alaih berkata, "Baiklah, beritakanlah kepadaku 8 masalah itu, apa saja?" Hatim rahmatullah berkata, "Yang pertama, saya lihat semua makhluk mencintai sesuatu. Istri, anak, harta, kawan, dan sebagainya. Tetapi saya lihat ketika ia telah masuk ke dalam kubur, yang dicintainya akan berpisah darinya. Karena itu, saya mencintai amal soleh, supaya ketika saya masuk kubur, sesuatu yang saya cintai itu akan masuk kubur bersama saya, dan tidak akan berpisah dengan saya setelah mati." Syakik rahmatullah berkata, "Bagus." Yang kedua, saya membaca firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Saya meyakini bahwa firman Allah itu benar adanya, dan saya menahan hawa nafsu saya dari berbagai kesenangan, sehingga nafsu saya menjadi kuat untuk mentaati Allah. Yang ketiga,
saya melihat dunia dan saya melihat sesuatu yang berharga dan dicintai oleh manusia. Akan tetapi oleh manusia dengan hati-hati, kemudian saya membaca firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 96. Karena ayat suci ini, apa saja yang saya anggap berharga dan saya sukai, saya kirimkan terlebih dahulu kepada Allah supaya tetap terjaga untuk selamanya. Yang keempat, saya melihat orang di seluruh dunia, ada yang mengejar kekayaan, ada yang menyukai kemuliaan nasab, dan ada yang menyukai sesuatu yang menjadikan seseorang berbangga diri, yakni dengan perantaraan perkara-perkara itu, ia merasa dirinya paling besar dan ia menampakkan kebesarannya. Saya membaca firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang paling bertakwa di antara kamu. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Dalam perkara ini, saya memilih takwa supaya saya menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Yang kelima, saya melihat orang-orang saling mencaci, melihat keburukan orang lain, dan menjelek-jelekkan orang lain. Semua ini disebabkan oleh perasaan dengki. Saya membaca firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Artinya, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Al-Quran Surah Az-Zuhruf ayat 32. Karena ayat suci inilah, maka saya meninggalkan perasaan hasad dan meninggalkan semua makhluk. Dan saya meyakini bahwa pembagian rezeki itu hanya dalam genggaman Allah. Dia memberikan menurut kehendaknya. Karena itulah saya meninggalkan bermusuhan dengan orang-orang. Dan saya memahami bahwa banyaknya atau sedikitnya harta yang dimiliki oleh seseorang tidaklah disebabkan oleh pekerjaannya, tetapi dari Malikul Mulk. Karena itu, sekarang saya tidak pernah marah kepada siapapun. Yang keenam, saya melihat dunia ini, setiap orang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain. Saya pun memikirkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Artinya, sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 6. Kemudian saya menjadikan syaitan sebagai musuh saya dan berusaha menjauhinya. Karena ketika Allah mengatakan bahwa syaitan itu musuh, maka saya tidak bermusuhan dengan selainnya. Yang ketujuh, saya melihat bahwa semua makhluk sibuk mencari makanan, sampai-sampai mereka menghinakan dirinya di hadapan orang lain dan memilih perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian saya membaca bahwa Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya,
dan tidak ada binatang melata pun di bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Al-Quran Surat Hud ayat 6. Maka saya menyadari bahwa saya juga merupakan salah satu dari yang berjalan di atas muka bumi, yang rezekinya ditanggung oleh Allah. Maka saya menyibukkan waktu-waktu saya untuk mengerjakan hal-hal yang telah diwajibkan Allah ke atas diri saya. Dan saya tidak menghabiskan waktu saya untuk melakukan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Yang kedelapan, saya melihat semua makhluk bersandar kepada sesuatu yang juga makhluk. Ada yang bersandar kepada harta kekayaan, ada yang bersandar kepada perdagangannya, ada yang bersandar kepada pekerjaannya, ada yang bersandar kepada kesehatan dan kekuatan badannya, dan semua makhluk bersandar kepada perkara-perkara yang sebenarnya juga makhluk. Lalu saya memperhatikan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Al-Quran Surat Talak ayat 3. Karena itulah saya hanya bertawakal dan bersandar kepada Allah. Kemudian Syakik rahmatullah berkata, wahai Hatim, semoga Allah memberimu taufik. Saya melihat semua itu terdapat dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan saya menemukan semua perbuatan yang baik di dalam 8 masalah ini. Maka barang siapa yang beramal dengan 8 masalah ini, berarti ia telah mengamalkan isi kandungan keempat kitab tersebut. Ilmu-ilmu semacam ini hanya bisa diperoleh oleh ulama-ulama akhirat. Sedangkan ulama dunia hanya sibuk mencari harta dan kemasyhuran. Alhamdulillah hadirin berbahagia, kita telah dengarkan sifat-sifat atau tanda-tanda ulama akhirat yang ketiga. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, dan dengan kasih sayangnya Allah diberikannya kita untuk mengamalkan serta menyampaikan kepada yang lain, insyaallah. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.